Malam. Selamat malam. Selamat malam. Malam Pak Dir. Pagi untuk kita semuanya, Bapak Ibu, kakak-kakak, abang-abang. Ya Bapak Ibu, Bapak-bapak, kakak-kakak, abang-abang. Saya mau cerita sedikit kenapa saya dikasih istilahnya nama panggilan lah di Hater sama di gedung. Jadi nama Pak Dir yang dikasih nama itu oleh Bapak pimpinan, dan semoga diabaikan untuk Amin. kita semua. Amin. Waktu itu Arti Pak Dir apa Pak Dir? Pak Dir apa? artinya Pak Dir, awalnya dari Pak Direktur. Dari singkat cerita, pada waktu itu pas kantor buka, kemudian gak lama ada pemberitahuan lagi libur PSBB. Nah, dari situ adalah hal-hal yang bisa saya ambil juga di situ, dari setiap acara yang dibuat oleh Bapak pimpinan semenjak diantar lah, sampai dari saya dikasih nama itu dan diikatkan dengan Oma Nani sebagai anaknya, dan banyaklah hal-hal lainnya yang bisa saya temukan di sana. Namun pada suatu pagi di situ saya bangun hampir jam 10-an kalau nggak salah. Saya turun mau ke depan ke Tanggal 7 Januari. ya tanggal 7 Januari mau ke depan, mau nyari makanan. Bapak udah bangun duluan sama Kak Jenny di bawah di table 24 25. Karena begadang situ Iya, begadang di istana. di istana 25 24. Pas saya mau jalan keluar, saya tengok kayaknya lagi serius, lagi cerita-cerita gitu kan. Makanya saya gambarin negur, saya jalan ke depan, tiba-tiba Bapak manggil, Dek, Bi, sini, katanya. Saya nyamperin dan saya disuruh duduklah di situ. Nah, di situ kita bercerita pengalaman hidup Kak Jenny, dan di situ kita lalu istilahnya kayak membuat drama lah gitu, menaikkan imun pagi-pagi. Ntar dulu, Iya. saya potong sebentar. Iya. Jenny ini Kak Syuli, SCQ. SJQ, Gimana? SCQ. Gimana namanya? SJQ, Bilangnya gimana? Bilang Syulinya. Syuli. Syuli harus monyong. Nah, waitress Pak. Iya, waitress ya. Sekarang udah jadi bartender kita bikin. Iya. Dari situ, nah awalnya Kak Jenny dulu yang istilahnya bagaimana jika suatu saat anak perempuannya sukses atau apalah gitu. Anaknya Anaknya. nanti sekarang masih kelas 2 SMA. Iya. Nanti kamu mau kuliah kan enggak? Nanti coba baik ganti dia karena namanya SH, Sherlina apa gitu sekarang. Baik kan anak itu juga jadi SH. Dan di situ saya menjadi Pak Dir ya, Pak Direktur. Iya. PT Dan Perumnas. Ya, Direktur Perumnas, dan Kak Jenny sebagai ibunya. Tiba-tiba dalam cerita itu Kak Jenny datang ke kantor saya dan menyapa saya sebagai anaknya dari situ, dan menasehati saya hingga dia mau pulangnya gitu. Nah, dari situ nama saya di sini dipanggil Pak Dir ya. Dan ada lagi teman saya yang dihantar satu lagi, namanya Bendi, jadi bendahara atau bisa dibilang bendahara di kampung. Nah, pada habis itulah sampai ada di situ juga ada Madam Reja, dan gak lama ada Karani dan juga Bang Mido. Ya, disitulah kita bercerita lagi, sampai keesokan harinya 5 menit. kita tidur lagi. Kalau saya tidur, tapi Bapak Masih lanjut acara. entah lanjut waktu itu, entah lanjut acara atau gimana. Kalau saya tidur lagi. Nah, pas pagi saya dibangunin lagi, disuruh gabung lagi sama bendahara semuanya. Di situ tinggal Bapak pimpinan, tinggal Oma Nani, Karani, Niken, saya sama Bendi. Kalau nggak salah tinggal beberapa orang di sana. Disitulah kami bercerita lagi, menaikkan imun lagi. Anggap kau Pak Dir jadi direktur di kebun, naik motor. Bentar dulu. Itu salah. Itu udah tanggal 30 Januari tuh. Oh,
Itu udah lewat ya? setelah kita ini tuh beda. Nah, itu sampai itu doang itu. Oh iya. Iya, itu tanggal 30 Januari tuh. Oh iya, iya, Iya kan? Iya, iya. Kalau yang Iya. cerita direktur pertama tanggal 7 Januari. Januari. Tetapi sebelumnya itu, ini dulu hari Rabu yang orang umat semua pergi ke syuting. Kita makan. Baru malam-malamnya bapak datang. Kau ini, Abi besok kau bikin makananmu mau kita rapat. Kau bikin, kau bikin Jumat, bikin Minggomak gitu, benar nggak? Ya benar. Ah, itu tanggal 27 ya, Majid. Ya, waktu itu saya sebelumnya sudah dari tidur dulu. Saya masih lepas lah tidur dari yang aturannya dari 11 jam 11 kata bapak harus bangun biar ada pencerahan lah dalam diri saya, jangan terlalu siang, minimal jam 11 setengah 12 lah harus bangun kata bapak. Di situ sekali ya saya pasang alarm bangun. Nah pas di situ nggak lama habis permasalahan tidur baru kemasak, ditanya sama bapak, kau udah bisa apa aja masak? Kayaknya belum bisa pak, tapi tahu cuman sedikit kata saya gitu. Jadi selama ini ya apa yang kau kerjakan dengan Oma di kantin? Saya paling sekedar nganter belanja ke pasar sama Oma Nani, habis itu Makanmu banyak. ya itu ya pak. Habis itu paling ngupas bawang, habis beres-beres itu doang. Kenapa kau gak curi ilmunya? Lalu bapak nanya sama Oma, emang kau apa istilahnya pelit dalam membagi ilmu? Enggak kata Oma. Takutnya anak-anak ini capek atau apa. Gak ada kata capek, mereka masih muda kata bapak, harus bisa minimal seminggu 2 minggu 3 kali kau harus tahu 3 menu kata bapak. Cuman waktu itu ya saya juga nyatet belum aja 2 minggu lah waktu itu, belum 2 minggu bapak harus ngomong, kau udah bisa apa sekarang? Udah pak, bisa sedikit. Udah ditagih ya? Ya udah ditagih belum 2 minggu. Ya udah besok nggak mau tahu bikin ada Bentar dulu. acara. Waktu sama Oma, aku bilang, Abi, kau masih muda, kau harus belajar masak. Nanti kalau istrimu melahirkan, datang mertuamu hasil masakanmu, doa mertuamu, kau dapat berkah. Kau mau belajar sekarang, kau sudah tukang pos bang Oma, kau merasa terhina? Gitu nggak Bapak bilang? Iya. Lanjut. Ya, bapak nanya begitu kepada saya, itu sebenarnya nggak terhina, malahan menjadi suatu ilmu dan kebanggaan ke depannya buat saya. Hingga saya alhamdulillah bisa masak buat semua orang di gedung. Dan Gitu. kami tadi udah nyicip kan? Siang tadi. Gimana kurangnya di mana gitu? Boleh. Makanya saya nanya sama istri Marinto tadi, gimana Kak masakannya, saya butuh koreksi sebagai pemula gitu. Terus kata istri Marinto, enak kok, cuman ini dari sambal doang, kalau sambal relatif dah kurang garam sambalnya. Oh iya makasih Kak, berarti tahulah sedikit biar berarti tambah garam dikit gitu kan. Udah jam dulu. Sekarang tadi masih tanggal itu udah. Sekarang masuk ke tanggal 27 malam itu. Malam-malam kita itu. Udah jam 12 malam itu. Kau bisa apa? Belum bisa. Ah, belum bisa. Caranya apa? Udah, besok kau masak gini untuk kita makan, gitu enggak? Baru itu kau masak sama Pak Bendi itu, yang dalam video kan, itu tanggal 27 deh. Yang Kita yang makan tadi, tanggal berapa dia? Ya, yang Kita bikin ceritanya. Itu waktu itu sebenarnya saya juga masih terbata-bata masaknya itu. Karena kata bapak besok masak, aduh gimana takarannya ini buat berapa orang, dalam hati saya. Ya udahlah. Ya sudahlah kalau gitu. Atau sebelum itu kita libur 2 minggu. Ya. Kau sering keluar malam, nggak pulang. Oh, Baru iya. bilang, Bendi, Pak Dir, kalian itu dia tempat asal muda lah. Berarti udah berapa cewek kalian kunjungi barang ini? Gak ada cewek-cewek Pak. Alah, aku pernah muda. Ayo lanjut. Nah pas waktu itu kan ada libur. Tutup. Ya tutup. Awalnya main itu ke rumah temen lah sekampung. Dia juga masih kerja di daerah-daerah dekat situ. Main 2-3 kali main ke sana, adalah yang tercangkol sama kita gitu. Iya, Dan yang saya juga waktu itu, apa kita tol? hah? Bencong apa?
perempuannya. Apa? Tanya bapak, berarti ada perempuan? Enggak ada perempuan baru itu kan? Ya udah itu lah jalan lanjut deh. Nah, sebelum itu nah, emang lihat saya, aduh lagi libur gini istilahnya bete lah gitu Pak. Ya bete gitu kan. Nah pas waktu itu sebelum masuk 3 hari kalau nggak salah Pak, kita ada acara kan. Perempuan itu ke saya bilangnya, kamu kemana aja, main ke sini. Kata saya kemana-mana, saya ada lagi di tempat kerjaan, lagi ada acara rapat, kata saya bilang gitu. Masa rapat sampai 3 hari? Emang kata saya rapatnya gak nyampe sejam, paling setengah jam, cuman selebihnya acara kekeluargaan, kata saya. Dia belum paham karena baru kenal sama saya gitu kan. Nah sebelum itu bapak pernah nanya sama saya pas saya habis main berdua sama Bendi itu. Bapak lagi di table 21 sama Asasa sama Pak Iskandar sama bapak bertiga. Lalu saya dipanggil. Dari mana kalian? Main Pak. Dari mana? Dari rumah teman. Cewek cowok? Coba Pak. Yang bener. Ya Pak cowok. Kenapa kalian gak dapet cewek? Enggak Pak. Kalian payah katanya, kata bapak. Tapi kalau ada jangan lupa lah bagi-bagi bapak, kata bapak. Saya bener aja mulai merasa gak enak, apalagi udah ada tekanan dari sana yang gak percaya dengan posisi saya gitu kan Pak. Nah dari situ saya berniat, nah ini karena perempuan ini gak bisa memahami saya, ya udahlah dalam hati saya terbuka, saya istilahnya udahin lah itu semua lah, udahin itu semua. Nah dari situlah saya nyampe didatangin ke. Entar dulu, habis itu kau masak, kita masak tadi belum? Iya. Oh dari Masaknya Ya. ya, direkam tadi. ya pas direkam masak di nggak lama bapak nyuruh saya masak lah sama Betty berdua. Kami sempat berunding masak apa ini aja, kita masak yang simple tapi berkesan, jangan sampai makanan kita masak jalanin tugas tapi mubazir gitu kan. Ya udah apa aja. Makan orang kan enggak habis. Iya. Ya udah apa aja. Kita makan ini aja lah, makan ati ampela sama sawi putih. Sayurnya sawi putih dan ditambah ikan kembung dikuningin. Kalau itu masih dikasih tahu sama Om Manani sama Karani kalau untuk ikan. Tapi kalau untuk ati ampela sama itu sawi putih kita berdua yang olah gitu kan, seperti itu. Dan pada udah selesai kami bikin video yang tadi diputar dan dikirim ke bapak lagi di jalan itu mau menuju Hunter, dan bapak langsung respon balas video itu, kata bapak, mantap Pak Dir, mantap Pak Bendahara, semoga makanan ini jadi berkat buat kita semua dan menjadi motivasi kami yang sudah tua-tua dari kalian yang muda, kata bapak gitu. Lalu bapak bilang, bapak menuju ke Hunter, paling beberapa menit lagi nyampe, tolong cariin air kelapa muda hijau, katanya. Pas kami baru aja berdua habis rapi-rapi kantin mau naik motor, bapak udah di depan gerbang di situ. Kalian mau kemana? Berduaan terus, mau cari cewek lagi kemana? Kata bapak gitu. Enggak Pak, mau beli ini air kelapa. Oh ya udah lanjut kata bapak. Dari situ bapak makan dulu kalau nggak salah ya. Rapat lah. Iya rapat, habis rapat makan. Nah dari situ bapak keluar lagi ya. Sampai dari jam berapa bapak gak makan itu? Sampai bapak bilang gara-gara masakan Pak Dir sama Pak Bendahara jadi berkat ya di habis kita makan itu jam 8. Iya, jam 8. Baru besoknya si Niken yang masak. Iya, Itulah yang kita itu rapat kas KCKP. Besoknya rapat staff. Si Niken masak. Iya. Nah, aku makan jam 2 malam, 30 jam aku puasa. Nah, kan? Nah, dari situlah baru coba ingat, fokus. Salah satunya. Nah, itu dulu baru yang pagi-pagi pulang itu. Pas bapak bangun waktu itu Belum. Yang kita lagi acara, jadi nggak merampok ya gitu dulu. oh iya. Nah dari pas acara semalamnya itu saya sama
kebetulan saya sendiri yang ditunjuk duluan oleh bapak waktu itu. Emang dari awal, dari semenjak Hunter masuk, kalau untuk ngerokok saya depan bapak, walaupun di belakang sering banget ngerokok hampir bungkus, tapi kalau depan bapak saya segan ngerokok. Tapi kalau semua orang ngerokok ya masa saya sendiri enggak, terjadi penyakit ikut aja ngerokok semua gitu kan. Nggak munafik namanya. Ya gitu kan Pak. Tapi pas waktu itu pas ada chatting Hunter itu ya banyakan saya duluan yang ditunjuk. Mana sih belum? Lagi bersihin ya. Lagi bersihin. Belum selesai ya? Belum. Pas ditunjuk, kau pengen ngerokok lagi Bi? Dalam hati saya pas situasi kayak gitu, ya Pak saya tidak mau ngerokok lagi. Ya udah berdiri lah saya. Lalu ditunjuk yang lain, saya kira saya sendiri yang akan ditunjuk itu. Ikutlah semua, gak bakalan ngerokok lagi. Gitu. Enggak. Kau apa suruh berdiri sama si Bendi. Oh si Bendi ya. Kalian berdua mau jadi ngerokok karena sahabat kalian si Niken ikut merokok sama kalian, tapi dia nggak bisa merokok lagi karena paru-paru. Itu dulu. Ya lanjut. Habis itu emang dari awalnya dari Niken yang udah agak lama berhenti ngerokok, yang disuruh bapak berhenti ngerokok udah agak lama gitu, Karena paru-paru. karena TB. ya, gitu. Nah dari situlah mungkin biar intinya biar sama-sama baik juga saya gak ngerokok sama Bendi dan tidak mempengaruhi juga ke Niken yang gitu kan. Makanya saya disuruh ditanya mau ngerokok lagi enggak, ya saya udah paham di situ. Ya udah Pak, saya istilahnya bukan berjanji sih waktu itu, istilahnya mencoba lah Pak, mencoba waktu itu ya. Dan yang lain lah yang masih gak beda jauh hampir sebaya sama saya ikut juga gitu, ditunjuk sama bapak 4 orang antara 4 semua. orang gitulah, ditunjuk ngerokok enggaknya gitu kan, dan yang lain juga ikut. Nah pas dari situlah saya suruh berdiri semua sampai ke panggung, berjanji tidak akan merokok lagi, berjanji sampai berulang-ulang gitu kan. Nah habis acara dari situ, kita habis bubar acara, kita tidur di atas sampai pagi-pagi, kita dibangunin, disuruh ke bawah, suruh kumpul, tinggal orang yang tinggal di Hunter lah waktu itu yang ada, termasuk bapak di situ. Nah dari situ kita bercanda lagi sampai diikatkan dengan Pemanani di situ. Emang disitulah udah bener-bener kental juga dengan Manani saya sendiri. Istilahnya kalau tiap belanja selagi ada saya di situ, apa mau tidur, apa mau kayak gimana, selagi saya sehat, Manani pasti nyuruh saya untuk dianterin gitu. Dan Manani juga udah tahu lah kekurangan dan keburukan saya di Hunter gitu kan. Makanya saya juga seneng waktu itu pas diikatkan istilahnya. Sebentar dulu. Nah, ini musim apa kan? Seminggu sebelumnya atau minggu sebelumnya kita pernah ngomong santai-santai sampai begadang cerita tentang kebaikan, baru kau sama bendahara minta tanggapan sampai klien gimana aja, lanjut. Yang pas Kita sampai subuh yang klien nangis mengingat kebaikan kalian belum di kampung baik bahasa ngapain coba deh. oh iya waktu itu saya Enggak, artinya itu yang kuikatkan dengan si Uma itu, kira ada rangkaiannya. waktu itu di sana masih ada Bang Muhammad Ansor, Pak Iskandar, iya, Gus, Bapak, Niken, sama saya. Kalau Oma sama Karani lagi di rumah Mak Asti kayak kalau salah waktu itu. Saya sempat pergi dulu beli duren sama Niken waktu itu. Di situ masih bapak lah yang ngobrol-ngobrol, yang udah pada inilah. Udah bangkotan. Pas saya datang ke situ bercerita kami, tiba-tiba bapak terarah kepada kami itu kan, disuruhlah kami ke depan, suruh ceritain gimana perjalanan kita dari kampung sampai ke sini dan gimana di sini situasinya gitu kan, sampai kenakalan kami yang seharusnya kami tidak bukakan, di situ kami bukakan semua Pak waktu itu. Karena udah nyatu lah istilahnya. Sumpama kalau di tempat lain belum tentu saya bisa
ceritakan hal-hal buruk itu kepada orang lain kalau belum orangnya kita lihat dulu dan kenyamanannya. Awalnya saya dulu yang berbicara. Di situlah sampai gimana ya, yang tadinya kita bercerita sedikit santai, sharing ini itu Tentang hal-hal kebaikan. iya semua. tentang hal kebaikan. Bahkan cenderung masuk ke agama. Iya, bahkan masuk ke agama kita masing-masing lah gitu, berunding gitu istilah. Nah di situ lalu saya sendiri bercerita lah tentang keburukan saya di kampung, sampai dari masalah orang tua saya nangis gara-gara saya, ininya saya, buruknya saya gitu kan. Dan saya sampai diceritain, jujur aja saya sebenarnya istilahnya tidak diperbolehkan kerja di hunter itu sebelumnya, tapi udah seiringnya berjalan waktu kesini pas saya pulang kampung, karena saya bandel di kampung, malahan bapak saya bilang gini, kapan kamu berangkat lagi ke sana daripada kamu bikin udah di kampung. Daripada jangan terulang kembali. Ya jangan terulang kembali intinya gitu. Kan dulu bandalmu dulu main sampai masalah kebandalanmu diumumkan dari masjid. Iya, sampai diteriakin saya di masjid di kampung itu, karena kalau di kampung istilahnya bapak saya, mohon maaf ya, istilahnya ustad lah gitu, mana anaknya doang yang bandel gitu. Pas pada suatu Masa saat remaja. ya masa remaja itu, pas kan di kampung ada 2 hampir 3 lah ustad. Waktu itu bapak saya ada di rumah. Nah yang ngajarin waktu ngaji itu ustadz yang lain di masjid itu. Nah dalam hati saya, ini bapak saya gak ada nih, berarti aman. Pergilah saya main ngopi ngerokok di warung. Itu pas mau naik SMA itu, waktu itu ngerokoklah di warung. Pas saya di warung ngerokok gini sama orang-orang yang udah lebih dewasa dari saya lah. Tiba-tiba di speaker gitu, ini saudara Hasbi kemana ya? Pak Dir bukan? Bukan, belum waktu itu. Pak Dir ya? Oh, oke. Belum pak. Oke. Jauh sebelum Jauh. Pak Dir ini muncul. Nah dari situ saya juga kaget, udah banyak ibu-ibu di sana lagi gitu, di warung lagi belanja. Semua pada ngeliatin saya gitu. Aduh, kapok juga saya. Nah, pada suatu saat sampai saya bisa pergi ke hunter itu adalah masalah istilahnya bikin mencoreng nama keluarga lah, bisa mencoreng nama keluarga. Di situ saya benar-benar istilahnya menghilangin belum bisa, tapi ada segi kata kapok, menghilangin belum bisa. Makanya saya di situ semalam saya nggak bisa tidur, bertanya-tanya lah saya sama teman, kalau saya di posisi seperti ini, saya jamin saya bakalan terus seperti ini, nggak bisa bergerak lagi. Saya berpikir terus nah tiba-tiba lah pas mau menjelang pagi lah saya teringat gitu kan, coba tanya sana sini kan gitu. Pas suatu saat adalah Bendi waktu itu masih di hunter sebelum dia keluar, ada di sini. Artinya pernah kita bercerita tentang kebaikanmu yang kurang lah dulu waktu di kampung, kebaikan kan. Nah itulah bapak ingat. Baru akhirnya karena dulu orang tuamu banyak menangis kalau di sini dan cenderung orang tuamu sudah percaya di kantor, makanya setelah tanggal 30 kalian masih di sini di atas, bapak suruh ke bawah biar kita acara keluarga di Istana 2425 baru. Nah gitu, lanjut. Nah pas di situlah di rumah kreasi ada istilahnya, kalau kemarin pas live streaming keluarga Cemara lah dibilangnya, kita bercerita. Kita disuruh duduk di bawah berdua. Awalnya saya juga bingung, ada apa lagi ini, udah masih waktu tidur ini dalam hati saya. Udah dipanggil lagi, udah sempat tegang gitu kan. Suruh berdiri. Awalnya putar-putar rekaman yang saya ceritain yang kurang baik saya di kampung gitu. Diputar dulu sama Oma gini. Dan Oma bilang ya alhamdulillah kalau ada dulu di atas tangga bapak nanya, bapak nggak mau bersalah ya, dari mana kalian berjanji nggak merokok, bapak nggak mau, itu saya sama bapak, kalian masih kekeh nggak percaya kalian itu atau gimana? Nah itu baru kita ke bawah, baru
Setelah kau itu baru kau kasih ke Oma jadi anaknya gitu. Ya enggak? Baik kan? Dan waktu itu kami disuruh naik dulu ke atas. Nah, tiba-tiba bapak ngikut dari belakang dan ngeluarin rokok dari kantongnya. Nih, saya bengong karena di situ masih agak ngantuk juga kan. Oh iya, dalam hati malu baru saya ucapin. Kalau bapak bilang masa udah loncat nabrak pagar lagi gitu kan. Enggak pak, ada saya sama bendahara. Gitu, enggak pak. Oh ya udahlah. Udah bapak jangan ingat aja omongan kalian ya. Nah, bapak Tapi bapak nggak memaksa, asal itu dari hati kalian ya. Iya gitu. Pas bapak turun lagi ke bawah, kita turunlah ke bawah di situ. Nah, dari situ kita saling menanggapi. Bentar dulu, barulah dibikin janji yang baru lagi karena ini udah janji dari hati. Iya. Kalau yang sebelumnya janji karena bapak suruh, bapak nggak mau salah. Maka bapak tanya, biar bapak nggak salah. Kalian bilang enggak pak, memang dari hati kami nih. Oke, sekarang berjanjilah dari hati. Kalau kalian tabrak, nggak aku salah. Baru beliau berjanji lagi, dek. Iya. Iya kan? Gitu. Iya, pada pagi itu kami juga berjanji lagi masalah tentang saya tidak akan merokok lagi. Ya. Karena biar tidak ada keterpaksaan, bapak nanya lagi ke saya, biar bapak gak salah, biar gak ada terpaksa dari saya gitu kan. Kata bapak, ikutin aja kata hati, mau ngerokok lagi atau enggak. Jangan lihat bapak, kata bapak. Dan saya Betul Pak Dir, tangan kata hati. dan juga saya berpikir waktu itu sedikit. Jadi ini Pak Dir sekarang ngasih ceramah ke Pak manajer dan Pak senior manajer nih. Nah, itu loh. Dan waktu itu emang nggak dipungkiri sedikit keterpaksaan dari awalnya yang kita nyadu, nggak mungkin kita bisa langsung tak gitu bisa gitu kan waktu itu. Tapi saya berpikir begini, oh ini hal positif bukan hal keburukan, kenapa enggak saya coba dulu. Tapi untuk kedepannya saya bisa enggaknya tinggal ngomong lagi ke bapak gitu kan. Kalau saya tidak bisa merokok, tidak bisa berhenti merokok kan gitu kan. Tapi waktu itu emang awal-awalnya ngeliatin orang ngerokok itu kayak di bulan puasa gitu pak, kayak ngiler gitu pak, asem banget itu. Bukan lapar bukan apa, ngerokok doang. Cuman ini mau gimana kan, ya istilahnya sembari kita melawan hawa nafsu juga, pengen ngerokok gitu, ditahan aja gitu kan, ditahan. Nah paling, dan saya juga Udah sempat aja nih, fokus. Yang bapak tadi, kalian berjanji, baru laki dia bapak kasih sama umat. Nah, Pak Bendara, Pak Dir, kemarin kita pernah bercerita begini sampai kalian ini mah, anggaplah ini mama di kampung. Coba bisikkanlah dulu apa yang ada di hati kalian, biar keluar semua, biar lempang. Nah itu kan, lanjut. pada waktu itu bapak menyuruh saya mengutarakan Oma menjadi ibu saya di kampung. Oma disuruh berdiri dan saya duluan yang disuruh bercerita, kayak cerita kurang baiknya saya di kampung, dan saya minta maaf Sambil memeluk berbisik kepada ibunya. iya, memeluk dan berbisik kepada ibu saya yang di situ Oma Nani. Dan saya juga sempat ya tersentuh kembali lah, karena mengingat juga ke belakang gitu kan. Dan disitulah sampai mana ini juga ya udah istilahnya ngasih juga nasihat kepada saya kan gitu. Baru tanya dulu, mana nih anakmu cuma satu perempuan dan sudah dewasa, sebentar lagi akan dinikahkan dan akan menjadi milik Arjunanya, milik imamnya. Kau nggak punya apa-apa lagi. Maukah kau menganggap anak dua ini menjadi anakmu? Sangat mau pak. Ya udah begitu. Atau waktunya minggu depan kalian pergi ke kampung mereka biar ketemu sama keluarga, biar sah lah ya dari hati, gitu kan? Tos, ingat udah? Ingat. Nah itu tos. Baru pagi-pagi nyala apa yang terjadi. Ya. Nah dari situ kan intinya saya dan Oma, Bendahara sama Niken, kita sudah
istilahnya dihantar, sudah terikat lah kekeluargaan gitu, dari abang ade, kakak adi sampai ibu anak lah waktu itu sudah terikat lah intinya. Disitulah bubarnya kita, bapak pulang, saya udah di situ. Nah tidur, kata bapak, ntar kalian ke tempat bapak lah, ada tempat bapak gitu, kalian ke sana katanya. Biar ngapain lah kalian, Ke biar istana lah. ke istana lah, biar kaya raja kalian katanya, kata bapak. Ya pak, kata mana, dan bapak bilang kalian nggak boleh tidur berjauhan, harus di istana 24 25 minimal 26 katanya kalau gak muat. Nah disitulah ya, sebenarnya saya waktu itu udah ngantuk karena udah berpikir jam 11 mau pergi juga, udah tidur, udah sempet terbahan. Yang semalam itu saya sebelum dipanggil itu saya sempat WA-an dulu sama perempuan yang tadi kan, kata saya udahlah saya. Nah, rupanya cantik banget atau cantik banget? Cantiknya biasa aja pak. Biasa Sama- ya, udah itu doang udah ya. Luar biasa. Soalnya ada hubungan erat, setelah itu baru datang pada dia pagi-pagi dan apa yang terjadi? Ya. Ayo mari kita. Waktu itu saya sebelum dipanggil bapak itu saya udah fix kan sama dia. Kata saya karena dia gak percaya sama saya, nyangka saya main terus, padahal saya gak bisa jauh dari hunter gitu kan. Jangankan untuk balas chat perempuan itu, untuk ke toilet saja saya waktu itu kalau posisi kayak gitu saya tahan dulu sebentar gitu Nah, kan. itu bagusnya dia. Nah pada saat itu saya bilang, bilang, kalau ke toilet saya tahan, bilang, biar beliau tadi tegas sama kamu, biar begitu. Biar ini bilang. kalau seumpama bapak lagi ngasih arahan dan solusi nasihat, saya kencing apapun itu pasti ditahan dulu gitu kan. Ya terkecuali lah kalau ibu saya telepon, saya ke toilet dulu atau apa gitu, angkat telepon. Kalau untuk kencing saya tahan dulu dah. Bilang lu, dengar jana bilang. Dengar Bang Jana. Nah pada saat itu kata saya udahlah, karena kamu nggak sepikiran dengan saya, dilanjutin juga percuma, bakalan lebih hancur ke depannya. Terkecuali dari kamunya mau berubah, karena saya apa adanya terus terang saya bicarakan, bahkan sampai pekerjaan saya bicarakan gitu. Kata dia, kata perempuan itu dengan singkatnya oke, katanya. Ya udah ya, saya tenang di situ. Nah, pas hari Seninnya mau buka juga kan Iya, waktu itu iya, kan. kan. Makanya saya berpikirnya ke Februari. situ. Iya. Pas pada udah saya rebahan di table 24, Oma aja udah lihat gitu, dia udah tidur. Ya mah aduh ngantuk banget gitu, kata. Kita mau pergi. Ya mah. Tapi jangan di atas, di sini Bapak udah bilang. Kan CCTV Bapak banyak katanya gitu. Ya malah di mana aja postingan tuh kayak gini mah, kata saya. Pas saya tidur, nelpon terus dia itu perempuan itu nelpon terus, saya gak angkat. Pas di WA enggak dibaca doang sama saya. WA-nya gini, lu yang kesini apa gue yang kesana, katanya. Saya gak berpikiran perempuan itu bakal datang. seram itu gitu. Atur aja, kata saya ngantuk lah, udah amat, kata saya gitu kan. Nah tiba-tiba udah gak percaya kan, saya udah tidur aja. Terus ini ngapain sih orang, emang gak ada kerjaan nelponin terus, kata saya. Pas dibuka dia screenshot Grab gitu, ini saya lagi menuju kantor. Waduh, tadi saya bingung juga ini. Langsung tuh poin, langsung. Si ini kan tidur, Oma tidur kan. Kalau di dalam ini pertama udah malu, ganggu orang tidur lagi kan. Saya bangunin bendahara doang gitu kan. Bangun kata saya. Kenapa? Ayo keluar. Gak dibilang ada apa-apa kan. Ya, kunci pintu, kata saya, kunci pintu. Saya kantongin kuncinya. Nah pas saya duduk di kantin, sampai teman saja baru saya diseduh, dia datang turun langsung. Mau di sini apa di sana, katanya. Hampir ngomong ini ya, baju saya sampai ditarik, sampai ditampar-tampar. Saya nggak bisa apa-apa. Nah sudah, akhirnya aku bantu lu kan, dia nggak bisa apa-apa ditampar-tamparin. Nah akhirnya aku tahu lah, aku dengar besoknya, Pak ada perempuan datang sini, namparin sini, handphonenya diambil. Udah nggak apa-apa, itulah bagi orang yang bohong sama orang tua, ini Bapak bilang itu. Bukan itu aja, sakit takutnya pulang kampung ini kabur, cicing. Nah kan,
Padahal udah janji Sabtunya mau ke kampungnya mau ngikat ini. Udah kita bawa atur orang tua Sama Bang MA. Akhirnya udah orang dari Hunter berangkat kampungnya karena dia tangga juga sama Bendy. Singkat cerita orang tua sangat bersuka cita lah ya. Sangat bersuka cita. Baliklah mereka ke sini. Balik sini masih takut. Takut. Itulah. Takut. Nah akhirnya kebetulan karena kita butuh orang yang bantu kita di kantor. Aku maunya orang yang udah kita kenal. Kan gitu. Yang udah kita cari. Tapi karena orang tua yang juga was-was, akhirnya anakku ntar dia papain cewek itu terbalik dunia ini. Maka gitu. Maka ini adikku udah mantap ini. Dialah kupikir aku tarik mau ke kantor kita. Pas dia nyampe coba kau nyampe ya. Dah, ini penawar berapa? Kau di kantor aja. Nah, di situ ada musjana. Apa kau takutin? Kau dijaga satpam di kantor kita. Nggak usah takut. Dan kau nanti aku didik kau gitu deh. Lanjut deh. Ya, sebenarnya istilahnya bukan takut saya, tapi malu sama bapak sama oma. Udah itu lewat lah itu. Malu itu ya. Udah, Karena pastinya udah diikrarkan. Dan pas tiba yang kita kau bapak tawarkan ini baru iya, barunya angketnya enggak ya. iya. Pas saya datang ke Hunter, kalau nggak salah waktu itu saya sempat nggak ketemu dulu bapak sehari atau 2 hari saya itu waktu itu. Karena bapak juga lagi agak sibuk waktu itu. Datang sih datang, cuman saya dulu aja tunggu dipanggil kata saya gitu kan. Pas suatu saat ketiga harinya baru bapak manggil. Mana Pak Dir? Tamparin, panggil di sini katanya di resepsionis. Aduh, kata saya sampai jalan udah lemes ini. Gimana rasanya ngebohong? Kapok Pak, kata saya gitu kan. Ya, udah kata bapak sekarang kamu di gedung saja sama di Jana di sana gimana? Ya, saya waktu itu sempat dalam hati saya pribadi sempat nolak tapi saya gak bicara, sempat nolak gitu. Aduh, saya udah nyaman di sini dalam hati saya. Bukan nggak mau di gedung istilahnya karena sudah nyaman di Hunter. Udah, sekarang kau pulang kau kantor sekarang. Enggak ya udah. Sini Pak. Nah dari situ ya udah Pak, saya siap. Kemudian bapak nanya Bang Lancer, Manani sama Niken. Dan tanggapannya semua setuju waktu Karena itu. udah bapak setting dulu sebelumnya. Nanti kalau pertanyaan gue bilang aja itu terbaik gitu udah bapak setting dulu semua. Itu lagi saya ke dalam. Di dalam ya sedikit enggaknya udah ada yang tahu kan gitu. Ya lu kok ke Hunter sih? Nggak di sini aja. Ke gedung, nggak di sini aja. Enggak lah kata saya, orang yang namanya perintah kalau mau ikut ayo. Wah, banyak lah yang ngomong-ngomongin. Sebenarnya hati saya juga pengen di situ, cuman mau gimana lagi kan. Cuman saya pura-pura ini aja gitu kan. Nah, berdamai dengan diri lah. Iya. Pas waktu itu kebetulan ada acara KCF juga. Waktu itu ke panti asuhan dan paginya saya dan Manani, Karani yang lainnya bikin nasi catering RSK. Nasi Bob Karani disitulah bantu-bantu lah. Dan pergi ke awalnya saya gak mau ikut ke panti, cuman bapak ikut Pak Dir. Enggak Pak, di sini aja. Ngapain kau di sini? Kata bapak gitu kan. Mending ikut aja biar bertambah wawasanmu. Ya Pak, siapa? Ya, ikutlah ke sana. Karena ini pantinya muslim. Iya. Nah, kita mengunjungi anak-anak. Mau jaga Hunter. Enggak hilang ini, gembok aja enggak hilang ini. Enggak ada rodanya nih. Enggak ikut semua. Dan ketika pulang dari panti lanjut acara di Hunter lagi karena saya waktu itu tidur 2 jaman lah, ada 2 jaman. 2 jaman? Ya. 2 jaman itu berapa tahun? Ya, 2 jaman. 2 jam, 2 jam. jam. 2 jam gitu. Nah, kata saya, ini udah kelar nih. Beres-beres biar tidur langsung katanya enak. Pas bapak telepon di table 24 Di atas di bawah di 28 28 gitu di atas. iya. Nah, oh di 28 dulu belum yang sama Rani. nelpon dulu bapak. Oh iya di atas dulu ya. Ya di atas dulu suruh dirundingin karena ada saudara Kasasa yang Bukan
bukan di 28 itu mau mengumpulkan kembali sama si Rani. Iya sama. Kau yakin kalian ya, tidak ada masalah ya. Karena kalau kau nanti sana akan bawa bikin kau, ya, Iya. komputer ya. Pas di tebel 28 waktu itu saya dikukuhkan lagi untuk di sini kan. Sekarang gimana? Ini terserah kamu, bukan bapak yang ini, kata bapak kan. Kalau lalu saya jawab, saya pribadi pak, kalau dari hati saya sebenarnya saya pengen tetap dihantar, kata saya gitu kan. Tapi kalau seumpama bapak nyuruh saya di gedung, saya ya gak jadi masalah juga karena itu juga udah perintah gitu pak. Lalu bapak menjawab, oh ya udah kalau begitu terima kasih sebelumnya, kamu gak nolak. Nah karena sebenarnya kamu mau ditaruh di gedung, kata bapak, biar bertambah ilmu dan wawasan kamu. Bapak mau ajarin kamu komputer lah. Berapa lama bapak punya komputer komputer? Ya paling sebelumnya sebulan 2 bulan kalau nggak salah. Ya, bapak bilang sepanjang kau mau belajar, bapak jamin 2 bulan kau bisa. Iya 2 bulan. Mobil kau bisa 1 minggu kau bisa bawa mobil, gitu kan? Iya. Masak nanti tugasmu bikin masak seminggu sekali kau tuh masaknya, gitu kan? Iya. Lanjut. Nah tapi dari situ karena saya udah ngomong ke bapak saya inginnya dihantar, nah, bapak bilang ya udah makasih sebelumnya kamu nggak menolak untuk di gedung karena saudara Sasa mau masuk ke hunter tadinya. Ini sudah malamnya di table 22. Iya. Karena saudara Sasa mau masuk ke hunter, ya udahlah biar saudara Sasa yang tinggal di gedung, yang kerja di gedung, kamu tetap di hunter. Jujur aja saya waktu itu merasa senang juga gitu kan. Alhamdulillah kata saya. Karena mas bapak, karena kau keinginanmu ada di hunter, bapak nggak mau menabrak. Kalau toh saudara si Sasa yang mau di kantor kita masih ada jaminannya, kan? Rupanya besoknya dia bilang sama Sasa, ini kantor, aku mau orang yang dekat aku harus bisa kupimpin dan bisa ku ini. Tanya adikmu sekali lagi, kalau bisa Pak Dik di sini, adikmu sana, biar kita didik. Tapi kalau nggak bisa, jangan mempermalukan dirimu. Nah, gitu. Akhirnya kita ajak Sasa besok adiknya agak ngeri dia tentang itu. Pas awalnya pas pertama datang ke gedung agak canggung, agak sungkan gitu. Aduh harus ngapain ini dia? Kalau diantar kayak gini bisa tidur jam segini lagi. Kalau di sana tiap pagi pasang alarm gitu. Jangan. Tapi pas kesini gitu kan. Apalagi pas udah ada perintah dari bapak masak, orang-orang yang di gedung jadi semakin dekat lah dengan saya gitu, jadi lebih dekat dari sebelumnya gitu. Lebih menerima lagi ya? Lebih menerima juga dari sebelumnya gitu. Pas saya masak juga pertama di kantin, banyak yang datang ini datang itu gimana padahal belum kelar gitu, harus ini harus itu, tapi untung ada Mama Dara, udah kita aja yang masak, kita dengerin orang lain, yang penting kita lihat hasilnya ntar gitu. Itu waktu kamu tuh? Waktu pas pertama masak. Iya. Baru kamu yang kedua? Yang kedua yang pas kemarin masak. Hari apa tuh? Ikan tongkol hari Selasa. Awalnya bingung, udah nyampein kita bikin jadwal aja mak, dari security lantai 2, lantai 3, lantai 1 sama orang gedung, menunya apa Selasa ini apa, ya udah kata Madara. Tapi pas kemarin nyoba aja ikan tongkol, ya udah ikan tongkol. Oh iya, jangan salah sebut lu. Tongkol. Oh iya, kan udah pagi nih. Nah, Nyoba dulu ikan tongkol, dan waktu itu saya baru tahu karena belum tahu mah itu. belum tahu apa? Belum tahu masak ikan tongkol. Jadi ikan tongkol kau tahu?
Hah? Jenis ikan tongkol kau tahu jenisnya? Jenisnya tahu. Tapi belum tahu. Oke. Iya, ya baru tahu itu dari Madara. Pas banyak orang yang bilang, oh enak, baru saya minta resepnya ke Madara biar dipelajari. Gitu. Nah, udah Pak. Menurut lu enak nggak kemarin ikan tongkol lo? Enak Pak. Menurut lo? Enak. Ya udah kan. Kalau menurut lu ini materinya untuk taruh kasih dong. Ya, jadi inilah hasil dari sini sekarang dia lagi masih taruh berkat dia di gedung. Dia tiap Selasa makan rame sama makan bersama di gedung itu ya. Ya. Apa yang kau rasa bebanmu sekarang kerja di gedung? Menjadi beban. Kalau beban sih kayaknya belum ada yang ritme ya, tapi masih beradaptasi sama diri masalah tidur lah inilah gitu. Belum ada sih yang gimana ya, oh ini berat banget ya, belum ada sih, belum saya temuin. Beban nggak ada. Yang suka citanya apa? Yang suka cita pas ada acara bisa gabung sama orang belakang, pas makan bersama, itu aja. Yang menambah keahlianmu apa? Sekarang saya udah mulailah sedikit bisa masak dan bisa maju mundur mobil dan bisa mengetik sama print. Itu sedikit apa sudah bisa? Sedikit Pak. Kalau Oh udah, nanti berarti dia cuma maju sedikit aja. Nah. Soalnya kemarin kau udah bisa sampai keluar kita bikin. Coba bikin lo. udah bisa tapi masih takut, masih grogi. Untuk apa tuh? Hmm? Untuk ngapain udah bisa? Untuk mobil. Mobil, masak. Kalau masak masih bertahap, Nah, tadi kau bilang udah enak masakanmu. Berarti Ya. udah bisa. udah bisa. Ah gitu. Kita boleh ngomong. Oh, bukan sombong ya, tapi apa karya kita baru kita omongkan. Itu bukan kesombongan. Coba ulangin lagi, yuk. Saya sudah bisa ini, tapi tolong mohon doanya biar saya tetap bisa gitu. Jadi itu merendahnya. Saya udah bisa gini, ini, tapi tolong doakan biar saya tetap begini gitu, yuk. Sekarang Coba buka celananya dulu. Hah? Buka celananya, enggak usah. Nggak usah, Buka. Nanti buka hati aja, yuk. Ya. Sekarang saya semenjak di gedung dan dari sebelumnya kalau untuk masalah masak di sini udah bisa sedikit. Nah, nggak bisa cuma kupas bawang doang. Dari Manani, dan di sana juga ada Madara, jadi makin bertambah dalam masak ini. Mana nih Mandara? Kok dua? Madara Kok dua Manani Mandara? Kok dua? di Hunter ada Om Manani, di gedung ada Madara. Ayo cantikan mana? Ada dua nih, yuk. Kalau cantik karena udah tua dua-duanya, baik dua-duanya Pak gitu. Ya, berarti dia masih objektif dia kan? Ya, itu dulu ya, lanjut. Jadi sekarang bertambah lagi ilmu saya dalam masak, dan untuk belajar mobil Mas, sekarang alhamdulillah saya gitu loh, saya bisa gitu. alhamdulillah saya sekarang dari masak lari ke mobil, dan alhamdulillah di mobil udah bisa juga, dan dari mobil terima kasih banyak juga untuk Bapak, alhamdulillah udah bisa ngeprint dan ngetik juga, dibantu dan Tuh, dibantu sangat bantu. aduh. Nah. Baru apa lagi terakhir lagi? Terakhir baru dimulai barusan malam ini nyuci AC, servis AC sama Pak Bujana. Oh itu. Selama itu di sekolah juga enggak kan di AC dulu ya. Oke, udahlah. Molat tetap teman-teman doakan saya walaupun kita nggak di sini, tapi saya tetap ada di sini ya Allah. Saya mohon kepada semuanya kakak-kakak, ibu-ibu, bapak. Segala utang-utangku gak usah tagih lagi tuh. Soalnya ini nagih utang semua ini ya Allah. Kita kau kira ini. Makanya kalau dipanggil ini semua nagih utang. Gue bilang biar diputihkan lah, bilang lah. Maka dari itu, apakah saya masih ada utang di sini? Dan saya memohon doanya agar saya lebih baik ke depannya. Amin. Agar
menjadi lebih inilah, lebih berkarakter lagi ke depannya. Agar menjadi Pak Dir sesungguhnya gitu dong. Agar menjadi Pak Direktur. Pak Direktur ke depannya. Amin. Mohon dengan sangat doanya agar kita semua juga sehat selalu di sini. Amin. Walaupun saya di sana, saya tetap ada di sini. Itu ya lah. Nanti kalau sudah jadi Pak Direktur, nanti ada anak kalian mau butuh kerja, pasti kebantu gitu loh, ya enggak? Jangan dulu. Nanti kalau aku udah jadi direktur, anak kalian seperti si Uli kemarin mau minta kerjaan, insya Allah bisa kebantu gitu ya. Nanti kalau aku jadi direktur, siapapun saudara anak bisa saya masukin kerja di manapun. Insya Allah gitu. Insya Insya Allah. Allah. Karena ada Pak Camat. Ya gini ya. Tidak lagi digerek sini. Iya. Saya aja waktu itu masih mau sedikit lagi beres lah, mau naik kata saya. Sempet dengar bapak nelpon, dengar nelpon sama Kak Sasa, gak jadi katanya gitu kan. Kata bapak, Bi, Berarti lu kuping-kuping lu. kuping pak orang dekat, bapak orang keras suaranya. Bi, berarti kau jadi ke gedung, beresin baju kau sekarang katanya. Ya kata saya. Tadinya saya mau ngomong besok aja pak, biar saya naik Grab gitu ya. Tapi karena bapak udah, biar saya kau anterin, kapan lagi kau dianterin bapak, katanya gitu kan. Ya udahlah saya naik. Sekalian kita mengantar Bang MA Iya, pulang. sama Bang MA pulang gitu kan, beres-beres baju di jalan juga sempat bicara lah, membahas mau kesini. Ntar kata bapak, kau di sana minimal 2 minggu sekali lah, awalnya. 2 minggu sekali kau masak gitu kan, sama yang lain juga gantian sama laki-laki yang lain, biar pada tahu semua, biar pada berkembang kalian semua, kata bapak kan gitu. Oke, langsung ke 3 poin. Sekarang terangkan apa yang dulu sudah ditembak mobil, apa komputermu, apa masakmu, dan apa satu lagi yang udah kau tambahin. Pertama, sebenarnya saya yang dipegang itu di sini mobil dulu, ke mobil dulu. Jangankan buat jalan gitu, buat yang mana injak gas rem aja saya gak tahu gitu pak istilahnya. Orang kampung lu Iya, emang. iya. Nah, Saya udah pernah nengok mobil sebelumnya kan. naik mobil udah sering, cuman duduk sekedar duduk gitu, gak mau tahu. Mana tahu di kampung juga nggak pernah nengok mobil. Nah, Nggak kayak. nah di situ adalah yang pertama nyuruh itu Bang Budiman. Karena sebelumnya saya orangnya, bapak sendiri tahu gak enakan gitu, segan lah. Kebetulan waktu itu Bang Budiman, kapan belajar mobil? Kan bapak udah nyuruh katanya. Ya udahlah kalau abang gak sibuk gak capek, ayo. Ya udahlah kata Bang Budiman. Makanya mundur maju keliling, lalu dibawa ke atas saya. Dalam sebenarnya nggak tiap hari, bisa kehitung lah beberapa hari adalah 4 kali sama Jana 3 kali ya kalau nggak salah, 3 kali waktu itu kan. Terus komputer itu saya belum megang waktu itu. Nah pas suatu saat bapak datang nanya ke saya, udah bisa bawa mobil Bi? Sedikit pak, mundur maju. Jadi mundur maju doang selama ini? Enggak sih pak, belok juga bisa. Nah gitu dong kata bapak kan. Komputer, kalau komputer belum saya pak, lagi mau ini sama Bang Armando, saya gituin kan. Ya udah ntar bapak mau lihat kau di belakang, muter-muter aja di parkiran, gak usah keluar. Kalau kata saya ya udah gak apa-apa, kalau di situ doang mah gak jadi masalah kata saya. Malam-malam nih. Malam-malam itu. Ya udah saya dibimbing sama Mas Jana waktu itu malam-malam. Lalu bapak teriak dari atas, dari lantai 3, lantai 2. Kenapa kau kasih info? Kan bapak mau lihat katanya. Ya pak, maaf, saya dibawa itu di mobil sama Mas Jana. Ya udah, tenangkan hatimu, rilekan, puter-puter dikit. Setelah itu Jana bawa keluar katanya. Kata saya, jangan dulu lah. Kok jangan dulu ke gue, ke bapak lah kata Jana gitu. Biar langsung tes di jalan kan. Iya.
aduh gimana ini kata saya. Takut tawa gitu kan. Kata Mas Jana, udah tenang aja katanya. Oh ya udahlah, gimana ntar aja lah. Jalan lah saya keluar sampai kata bapak pas sebelum jalan, pokoknya jangan dulu balik kalau sebelum bensin habis katanya, biar dorong-dorong kalian katanya. Saya keluar sama Bang Jana sampai agak lumayan lama lah. Cuman di jalan ngedumul terus Mas Jana. Kiri saya kata Bang Jana. Cuman itulah, tinggal saya lihat kiri kanannya doang sama nyimbangin dikit lah. Kalau bisa dibilang hampir 80% lah gitu lah. Itu bisa gitu kan. Nah pas udah itu gak lama bapak menugaskan Bang Armando waktu itu biar lebih serius lagi mengajarkan saya waktu itu. Tanggal 2 Maret. Ya, kalau tanggal 2 Maret itu Hari Selasa. hari Selasa habis makan, habis saya memasak waktu itu bapak Pokoknya menugaskan. aku Armando nggak makan pada Selasa itu. Oh iya iya, Iya kan nggak makan kan karena kami melayar. mulai Betul. pergi Duh, keluar. udah kau cari dia? Belum Pak. Lah, jadi mau kapan mau diajari lagi? Emang kau dulu lahir dari siapa komputer? Karena ada gurumu. Kamu bisa guru adikmu. Oh mau masalah Pak? Oh iya, banyak salah. Tak sore langsung ajarin. Gitu. Iya. Itu tanggal 2. Lihatlah tanggal 2 Maret Selasa ya. Tanggal 2 Maret itu waktu hari Selasa. Kemudian pas waktu itu Bang Armando langsung, Bi, kapan belajar nih? Ya kalau saya malah jangan tergantung saya. Kalau sekolah gak apa-apa sih tergantung saya, mau bolos mau enggak juga. Kalau sekarang mah tergantung Bang Armando lah. Takutnya abang sibuk atau apa gitu kan. Udahlah, sekarang kerjaan abang juga gak terlalu sibuk. Kau aja kapan kesibuknya naik ke atas kata Bang Armando. Ya udahlah, karena juga Bang Armando enak gitu orangnya, udah kenal juga sama saya gitu. Ya ini Bi naik lah, nih kerjain gitu. Walaupun pertamanya gini aja, Bi, nih saya kurang menangkap gitu. Bang jangan cepet lah kata saya. Oh iya ya udah, kalau bisa divideoin gimana ya Bang kata saya. Nah di situ 2 kali kalau nggak salah, 2 kali ngeprint sama ngetik. Alhamdulillah pas ditanya bapak lagi tentang masalah mobil, dari mobil udah ini, dari komputer udah lumayan gitu, AC Masak udah bisa. udah pernah masak udah bisa. Nah pas bapak pergi waktu itu sama Bang Armando ke Hunter, Ini hari Jumat tanggal 6. ya Berarti 4 hari dari iya dari tanggal 2. Pas saya aja belum balik ke sini, masih di kantor waktu itu, Bang Armando WA, Bi besok tolong ketikin ini kata Bang Armando. Saya pikir Bang Armando doang yang mau ngetes saya nggak dengar suaranya apanya. Oke siap Bang, karena saya lagi juga beres-beres gitu kan di gedung, jadi gak sempet dengar apa-apa kan. Pas saya nyampe sini didengarlah, dibukalah itu WA voice note-nya. Ternyata itu hasil pembahasan kebun, masalah tentang kebun yang dibahas oleh Bapak Mas Solihin sama Mas Sulam. belum. Tanggal 6 itu masih CV. Oh, Nama saya. Oh, masih Makassar. CP waktu itu. Ah, itu hari Jumat. Itu Jana mau nyuci AC. Karena kau pintar, ku kasih bonus kau 1. Kau biar bisa juga servis AC. Bawa dia Jana. Karena belum ada kamu membimbing dia. Sekarang ini tugas untuk membimbing dia gitu kan? Iya. Lanjut. Nah waktu itu saya ditanya sama Bapak, udah bisa apa sekarang komputer? Saya udah bisa ngetik sedikit Pak. Sedikit apa doang kata Bapak. Ya ngetik lah Pak kata saya gini sama ngeprint. Oh ya udah, Bapak nyari kertas lembaran lah. Ada lembaran kayak identitas kita sendiri gitu, bekas orang suruh diisi dengan nama data pribadi saya kan gitu. Saya naiklah ke atas. Kemudian waktu itu saya ketik karena masih terbata-bata juga kan. Bapak keburu pergi waktu itu. Nah, jadi saya gak sempet ngasih dulu laporan hasil ketikannya itu. Bapak pergi, saya pergi ke Bapak masih ada di kebun, cuman Bapak di ruang meeting terus waktu itu. Saya pergi ke Cempaka sama Mas Jana waktu itu. Nah, untuk servis AC sama Mas Jana waktu itu.
Pas di sana saya udah hampir 8 ya, 10 ya, hampir 10. Lihat Mas Dena sambil belajar nyuci AC. Jam 2 lah kita selesai ya. Waktu itu jam 2 kita selesai. Jam 2 kami selesai nyuci AC-nya bilang. Jam 2 kami selesai. Jam 2 pagi ya. Jam 2 pagi kita selesai nyuci AC-nya. Kemudian Bapak Niken yang nelpon Mas Jana disuruh ke Hunter, perintah Bapak. Ya udah kami berangkat dulu ke Hunter waktu itu, sekalian pulang dari Cempaka mau ke gedung. Saya disuruh berdiri lagi depan kakak-kakak saya yang di Hunter di situ, dan Dulu Oman itu tanggal 6 habis gajian Hunter itu kumpul orang. Iya. Nah, jadi ngomong pada aku mau nunjukkan seorang yang mau pasti bisa. Dan memang sekalian pulang dari Jakarta hampir ini gitu kan. Iya. Dan kau rindu lihat umakmu, kakakmu, yaitu Iya. silaturahmi. Ya, silaturahmi. Ya, Ya. betul. Saya Itu udah setelah dari sini Bapak ini nyuruh ke Hunter gitu pas Iya. kajian Hunter. Masih dari Cempaka Putih. Masih dari Jam Cempaka. 2 pagi mereka selesai kerja. Selesai, terus ditelepon sama Niken suruh mampir ke Hunter pulangnya. Sebelum pulang ke gedung, mampir. Oh, Hunter masih banyak orang juga. Ya. Gajian banyak orang nggak gajinya. Oh, pas gajian. Kalau dengarlah kamu dengar nggak bisa, apalagi bertindak. Ah, Jadi gajian. Ya, lanjut. Dan di situ saya baru aja duduk gitu kan. Ngapain kau duduk? Diri dulu lah, sapa dulu nih kakak-kakak kamu inilah, kata Bapak kan. karena gini, semua orang rindu sama dia, sayang sama dia. Nah, aku mau bilang, jangan kelilingkan dia karena dia lagi dapat sesuatu yang baru. Akhirnya harus mendukung dia. Kira-kira itu maksud dan tujuannya. Lanjut ya. Nah, dan saya berdiri di situ kan. Dari situ Bapak coba kau ceritakan apa yang kau rasakan dari Hunter sampai ke gedung, apa yang kau Nah, dapat. itulah sekarang. apa yang Kemarin kau sudah menceritakan ke orang Hunter, sekarang Pak Dir menceritakan ke perwakilan orang kebun. Biar Pak Dir lah jadi berkat. Dan saya ceritakan waktu itu di Hunter depan semuanya tentang masalah dari komputer, mobil, sama masak, sama AC. Saya ceritakan semua di situ, dan semua Ya, itu nanti ada rekamannya, saya ada rekamannya lewat. Ya. Jadi tutuplah, kayaknya kau udah capek. ya. Kasihlah pesan-pesan moralnya kepada kita yuk. Ya, maaf ya, bukan saya menggurui atau apa ya. Ini menceritakan saya sebelumnya. Sebelumnya, jadi Bukan, nggak boleh merendah. Kau mesti kita memang dulu. Ya, pesan moral kiranya nanti bapak-bapak bisa menerapkan ini di tahun dulu juga yang ada di manapun bapak bekerja. Memang nggak semua orang bisa sama, tapi harusnya nggak jauh-jauh beda gitu loh. Ya, monggo. Kan ini kau bicara sebagai direktur ya. Jadi sebelumnya intinya begini, sebelumnya saya di Hunter pernah disuruh drum, cuman waktu itu ada beban di saya, ada beban di hati saya karena waktu itu ibu saya sakit di kampung kan. Bentar, kalau masalah drum, kau dan abang ini juga pemain drum. Ya Jana kan? Iya kan? Iya, ada. Sama Mas Jana waktu itu kebetulan seiringan kita. Mas Jana aja yang dari gedung mau waktu itu ke Hunter, tiap ke Hunter main. Sedangkan saya yang di Hunter Malah nggak mau. malah gak mau karena pikiran saya tertuju ke sana ke sini. Sampai saya dikasih nasihat waktu itu sama bapak, emang yang namanya ibu itu ibaratnya surga. Tapi kalau kita dalam situasi kayak gini, dipikirkan iya, tapi jangan diambil pusing, kata bapak. Melainkan mendoakannya. Situlah. Dan saya juga berpikir waktu itu ya berarti saya harus satu titik saja dulu. Makanya saya berbicara kepada bapak waktu itu masalah drum. Saya ingin berhenti dulu gitu sejenak, tapi saya tetap ingin bisa sama bapak gitu. Nah, makanya dari situ pas kemarin bapak nyuruh saya ke gedung itu, saya juga ada beban juga, sempat ada beban mau ngapain di gedung, mau apa, bingung juga kan. Tapi ya udahlah, gimana antar aja gitu kan saya. Makanya saya jalan ke sini, alhamdulillah saya
waktu itu pikiran saya ya ke hunter doang karena masih nyaman, masih betah di Udah, hunter. terus udah. Sekarang bilanglah kepada Bang Yana. Bang Yana, aku sekarang mau pulang ke hunter, antar aku ya. Coba atau apa dah? Monggo. Biar kita close. Kapan-kapan kita main ke hunter. Kalau ke hunter ajak saya, jangan lupa ya, biar gak terlupakan sama orang di hunter gitu. Terus biar bisa main drum juga. Ya, Intinya dulu kamu mau antara hunter dan gedung. Ya. Sekarang bilanglah bahwa kau masih udah aku antar ke hunter atau udah aku udah menikmati sekarang di gedung yuk. Nah, habis itu baru kau kasihlah pesan-pesan kepada kita. Yuk. Anggap kau sekarang udah menjadi seorang direktur. Direktur. Bahkan aku bilang, enggak, kau direktur atau bukan kau nanti direktur Garuda Airways atau apapun. Tapi kalau kau mau nanti kau bisa menjadi direktur di usahamu sendiri. Gitu kan, Dek? Iya. Bapak jamin, Bapak coba kau terus sampai direktur. Walaupun ya direktur usahamu sendiri ya nanti ya. Ya. Jadi untuk Mas Jana, kalau suatu saat ke hunter bolehlah kita main. Tapi untuk sekarang saya lagi menikmati proses perkembangan saya dan wawasan saya di gedung. Dan ada juga sedikit banyaknya pengetahuan saya di sini semenjak di gedung itu kan. Nah baru karena Bapak pernah nanya di ruanganku tentang rokok, tanyakan dulu juga. Dan habis itu baru tanya. Sebenarnya itu dari Papane awalnya. Pas kita malam-malam di Singkat Ya, pasti di- kantor. masih kantor, Singkatnya. Bapak nanya ke saya, kau masih pengen ngerokok, Bi? Kata Bapak. Dalam hati saya ya mau gak mau lah, karena saya juga udah nahan-nahan gitu kan. Iya Pak, tapi gak kuat abis makan sama mau di toilet, kata saya gitu kan. Oh ya udahlah, ini kata, terus maunya gimana kamu, kata Bapak kan. Saya maunya Pak, ikrar waktu itu masalah janji ngerokok dicabut dulu Pak. Soalnya saya masih belum kuat. Nah, ya udahlah, dicabut enggak, kata Bapak. Tapi diperongkar aja lah, yang minimal habis makan lah, jangan keseringan, biar lambat laun lah bisa terhenti, kata Bapak. Oh ya udahlah, ya minimal saya bisa rokok dulu habis makan atau apa kan gitu gitu. Tapi walaupun gitu saya masih agak gimana gitu ngerokok kan. Karena jarang-jarang juga kan gitu. Situ aja. Jadi untuk kita semua tetap semangat aja lah, jangan memikirkan saya seperti saya sebelumnya, ntar gimana. Kalau sekarang yang saya pikirkan, nikmati prosesnya, hasil, mudah-mudahan Fokus pada satu titik, nikmati prosesnya. Iya. Proses pada satu titik. Fokus pada satu titik nikmati prosesnya. dan nikmati prosesnya. Fokus pada satu titik dan nikmati prosesnya. Udah. Udah. Jangan kalau sudah ya, biar berdua kalian. Yang memang inilah adikku gitu. Kau bisa kamu satu menit aja boleh gitu. Selamat malam semuanya. Malam Jana. Ya, inilah Nama saya Jana. nama asli dulu. Nama asli Hairul Hakim, biasa dipanggil Jana. Jana itu Jawane Baho dan Janakal. Inilah adikku, Adik asuh. adik asuh gitu kan. Adik asuh Pak Dir gitu kan. Ya kan, yang selalu berusaha, intinya selalu dikasih arahan apa dia juga ada niatan, juga kepengen bisa gitu kan. Makanya dia selalu berusaha apapun itu, ya kadang lelah kadang letih, ya wajar kan, namanya manusia biasa gitu kan. Yang jelas sih tetap semangat ya. Kita semua sih selalu mendukung, selalu mengasih arahan, terutama saya gitu kan. Apa yang saya tahu, apa yang saya bisa, ya berarti saya tularin ke Pak Dir juga gitu loh. Semuanya lah intinya, tentang pekerjaan, tentang apapun yang ada di
gedung ini, karena saya juga dapat ilmu semuanya ya berawal dari gedung ini gitu. Sama-sama belajar juga intinya biar kedepannya semakin mantap lah gitu. Sekian dari saya, Pak. Kau tamat apa kau? Apa, Pak? Kau sekolah tamat apa? SMP, Pak. SMP ya, langsung yang sudah sarjana dari kan kau tuh di BRT tengah. Kalau belah sini, kasih dia di tengah Pak di tengah. Ini seorang sarjana dari kampus apa kau? Ya, monggo, perkenalkan dirimu. Iya. Perkenalkan, nama saya Cuko Bakara. Bikin ST-nya apa kau? Oh, Pendidikan. Cuko Bakara ST Sarjana Teknik. Iya. Tamatan dari Tamatan dari Universitas Brawijaya di Malang. jurusan. Jurusan Teknik Mesin. Iya. Terus saya ingin Saya adalah anak Pak Hendri Bakara, pemain saksofon. saya adalah anak Pak Hendy Bakara, pemain saksofon. Kemudian saya ingin memberi tanggapan dari perjuangan Bang Pak Dir. Pak Dir. perjuangan dari Pak Dir untuk memulai suatu hal-hal yang baru, mempelajari suatu hal yang baru itu memang banyak orang yang sulit untuk mempelajarinya. Tapi dari omongan pendapat yang sudah diberikan oleh Pak Dir tadi, saya merasa Pak Dir ini memiliki satu potensi yang cepat menyesuaikan diri sama hal-hal yang baru. Berarti boleh tepuk tangan kami. Kemudian contohnya seperti belajar komputer. Kalau saya lihat Pak Dir belajar komputer selama 2 minggu itu masih terlalu singkat dari yang sebelumnya, sama sekali belum bisa, masih buta gitu. Cuman dalam waktu 2 minggu itu masih terlalu cepat untuk bisa mengetik terus mengenal fitur-fitur atau tools-tools yang ada di komputer tersebut. Jadi super lah berarti ya? Iya. Super? Iya. Wah. Kalau menurut saya itu udah sangat cepat dalam proses belajarnya. Berarti kok. Dan kemudian semoga untuk kedepannya Entar dulu, semoga jangan dulu. Nah, ini kapasitasmu. Nah, karena kau kan anak Pak Batua kan? Nah, kebetulan anaknya Pak Hendri Bakara, sahabat kita juga. Kan? Nah, memang Pak Dir ini dia bisa komputer masih mengetik. Nah, tadi Pak Batua minta tolong sama kau biar kau ajarin dia di Excel-nya gitu kan? Kau tadi keberatan, enggak boleh ya gitu kau bilang. enggak. Ah, jadi apa kau bilang lah? Dan apa yang kau rasa tentang itu? Kalau melihat dari kemampuan dan kapasitas Pak Dir dalam belajar komputer untuk 2 minggu itu kan sudah sangat tepat. Dan dari niat saya untuk mengajari Pak Dir dalam belajar Excel di komputer, saya sangat mau. Karena kan Pak Dir ini orang yang cepat dalam mengerti hal-hal baru. Jadi saya kemungkinan nggak susah gitu untuk mengajarkan. Bilanglah terima kasih. Ya, Jelek-jelek dulu kita dulu bilang. pertama terima kasih dulu untuk Bang Jana karena beliau sering mengingatkan saya. Abang Asuh. Ya, Abang asuh saya yang di sini sering mengingatkan saya tentang masalah ketika saya, keluhan saya lah, lu gak boleh gini aja. Tapi inilah kata Bang Jana, nasihatnya banyak juga ke saya. Terima kasih juga buat Bang Jana dari nasihat dan segi ilmunya yang diberikan kepada saya, dan juga buat Abang. Kita sebenarnya kenal di gedung ya, cuman untuk Pak Bakara sendiri saya udah agak lama kenal dia kan gitu, untuk Bakara ya. Makanya kemarin Pak Bakara nelfon saya, ya udah Pak Bakara orangnya enak, apalagi anaknya gitu kan. Makanya padahal kemarin saya jarang ke belakang ya, di kantor terus, tapi deketnya malam ini doang. Pas tadi di kantin kata bapak, panggil, disuruh masak makanan kamu biar makan. Udah saya panggil ke atas, terus itu saya disuruh bapak nerusin yang diperintahkan semalam. Dan inilah dibantu abang ini, jadi sedikit gimana ya, banyaknya tadi juga saya tahu dari perkataan rangkaian kata yang bagus dari
abang ini, wah kata saya ya juga ya kalau didongengin kayak gini enak-enak juga gitu. Jadi semalam kita bisa agak lebih akrab dan lebih dekat lagi dengan abang ini tadi. Cukup. Jadi mulai besok kau udah enak kau bergaul di sini kan, Dek. Nah, kasih terus ilmu, nggak akan hilang ilmu kau kasih. Ya. Nah, sekarang sama aku nggak usah bilang terima kasih buat bapak ini walaupun udah ngantuk, tapi kalian cuma dengar doang, kalian nggak ingat tuh bilang. Marahin langsung. Ya, terima kasih dari pembicaraan tadi yang saya begitu lama. Bapak masih duduk setia di sini. Mendengarkan. Masih mau mendengarkan pembicaraan dan cerita saya dari Antar sampai Gedung. Mohon maaf apabila ada perkataan dan ucapan saya yang salah, mohon dimaklumi dan saya siap menerima jika ada kesalahan saya yang benar-benar fatal gitu. Oke, biar kamu nggak salah, coba bilang di sini apa yang selalu bapak ingatkan sama kamu, biar jangan gimana gitu. Apa pesan bapak? Kalau udah bisa jangan gimana. Yuk. Kalau pesan bapak ke saya, mau ada 4 yang bapak tugasin kepada saya, manapun yang kamu bisa, toh tidak seumpama tidak semuanya kamu bisa, kalau bisa semuanya ya alhamdulillah. Tapi satu pesan bapak, jangan sombong, jangan apalagi bersombong diri hati, jangan sampai kayak gitu. Tetaplah jadi Hasbi yang dulu dan kemampuannya yang sudah didapat. Itu aja Bapak, pesan bapak dari saya dari awal. Ya, 1 menit tanggapan dari Pak Juntak. Ya, terima kasih buat Pak Hasbi atas meluangkan Pak waktunya. Dir. Pak Dir yang sudah meluangkan waktunya, banyak cerita yang kita dapat, luar biasa sekali. Jadi benar yang kamu bilang, kita memang usia terpaut mungkin jauh, tapi mungkin melakukan yang Anda lakukan belum tentu saya bisa lakukan. Bangga dengan Pak Dir, teruslah belajar, terus berkarya. Terima kasih. Ya, maaf. Mungkin Pak Dur menutup. Ya, baik, terima kasih Pak Dir. Ini ceritanya kalau kita dengar tadi panjang, tapi kisah itu merupakan sebuah rangkaian proses kan. Nah, itu cerita kisah yang disampaikan tadi itu adalah sebuah rangkaian proses sampai bisa seperti sekarang. Jadi nggak banyak mungkin orang yang bisa berbuat seperti itu, karena mungkin masing-masing orang punya sikap mental yang berbeda, punya kemauan yang berbeda. Jadi itu pasti karakter bawaan masing-masing orang. Nah, cuma mungkin dari yang diceritakan tadi ada yang bisa kita tangkap, memang segala sesuatu dalam mencapai apapun yang baik yang bisa kita dapatkan, kita tetap belajar, ada kemauan kita pasti bisa maju. Tapi seperti yang disampaikan Pak Pembina tadi, tetap fokus pada satu titik dan nikmati prosesnya. Jadi dalam proses ini memang nggak akan semuanya enak, pasti ada sesuatu yang dalam proses itu pasti ada pahitnya, ada manisnya, ada asamnya gitu kan. Pasti semuanya di situ pasti akan kita rasakan. Tapi buah dari proses yang kita jalani tadi itu pasti manis. Nah, mungkin itu yang poinnya kalau dari saya. Tapi kalau dari saya pribadi, ya saya cukup tertarik dari mendengarkannya dari awal tadi sampai akhir, menjadi sebuah sebuah sumber pengalaman yang nanti juga bisa kita sampaikan di kebun. Jadi contoh ini bukan hanya rekaan, ini contoh-contoh nyata yang sudah ada yang bisa kita lihat. Ya, jadi Pak Junta juga sudah mendengar ceritanya, melihat juga kan, bisa melihat tadi buktinya. Ini hasilnya sudah di print tadi, kita sudah bisa lihat. Jadi nantinya bisa kita ceritakan kembali ke kebun supaya menjadi sebuah pembelajaran juga buat kawan-kawan, saudara-saudara kita yang ada di kebun. Oke, saya rasa mungkin itu. Terima kasih buat pengalaman yang sudah disampaikan buat kami tadi.
Itu aja Pak Dir. Baik. Nah, baik. Jadi itulah yang bisa dipesankan pada malam hari ini. Ini bukan sulap, bukan sihir. Nah, tapi semuanya bisa asal kita penuh percaya diri. Saya rasa itu aja, dan kita adalah ciptaan Allah yang mulia. Maka kita harus bersikap mulia, Tuhan akan membantu kita sampai kepada titiknya. Saya rasa demikian. Horas.